Inter hanya punya anggaran 243 miliar rupiah untuk bursa transfer Januari 2022. Klub sedang mempertimbangkan untuk aktif ke pasar transfer bulan depan dan anggaran tersebut hanya digunakan untuk membiayai transfer penyerang atau gelandang. Namun, sebelum merekrut amunisi baru, Inter terlebih dahulu bakal melepas beberapa pemain. Adapun dua nama yang paling berpotensi pergi adalah Alexis Sanchez dan Matias Vecino. Penyerang yang masuk dalam daftar target prioritas Nerazzurri adalah Julian Alvarez dari River Plate, dan duo Sassuolo, Giacomo Raspadori dan Gianluca Scamacca. Dari tiga nama tersebut, Scamacca menjadi pemain yang paling disukai Inter untuk didatangkan pada Januari ini, meskipun Neroverdi mematok pemain berusia 22 tahun itu sekitar 648 miliar rupiah, sehingga formula transfer harus disesuaikan dengan anggaran Nerazzurri saat ini. Inter lebih mungkin merekrutnya dalam kesepakatan pinjaman berbayar dengan kewajiban membeli. Inzaghi, Mohamed Salah. Dia adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Inzaghi akan berhadapan langsung dengan pemain berusia 29 tahun itu kala timnya berduel melawan Liverpool di babak 16 besar Liga Champions pada Februari 2022 mendatang. Seperti yang telah diketahui, hasil undian ulang babak 16 besar Liga Champions 2021-22 telah mempertemukan Inter Milan dengan Liverpool. Adapun salah satu faktor kunci performa gemilang Liverpool musim ini adalah level tinggi permainan Mohamed Salah, dan Inzaghi sudah tahu betul betapa sulitnya untuk menghentikan pemain Mesir tersebut karena ia pernah mengamatinya dengan cermat ketika masih melatih Lazio. Kala itu Salah merupakan pemain Roma. Bagi saya, Salah adalah salah satu pemain terbaik di dunia. Mohamed Salah adalah pemain luar biasa dan saran saya kepadanya adalah untuk mengikuti kata hatinya sebelum mengambil langkah berikutnya, ujar Inzaghi. Owen Hargreaves, Lautaro Martinez sempurna untuk bermain di Liga Inggris. Lautaro telah menjelma menjadi pemain kunci di tim Nerazzurri sejak kedatangannya pada musim panas 2018 dari klub Argentina, Racing Club. Dia terbukti sebagai salah satu pemain yang paling berkontribusi atas kesuksesan Inter meraih Scudetto pada musim lalu. Hargreaves sependapat dengan penilaian pelatih Liverpool, Jurgen Klopp yang menyatakan bahwa Lautaro Martinez adalah salah satu striker paling menarik di Eropa. Hargreaves yakin bahwa Lautaro akan lebih mudah beradaptasi di Liga Premier, dan juga menganggapnya sebagai salah satu pemain yang paling berpotensi menyakiti Liverpool ketika kedua klub saling berhadapan di babak 16 besar Liga Champions pada Februari 2022 mendatang. Pastinya dia akan menjadi ancaman serius bagi Liverpool, ujar Hargreaves. Inter tidak mungkin lanjutkan pengejaran penyerang Gladbach, Marcus Thuram. Thuram dilaporkan hampir pindah ke Inter selama jendela transfer musim panas karena klub mencari bala bantuan menyerang menyusul penjualan Romelu Lukaku ke Chelsea. Namun, langkah tersebut terhenti setelah pemain berusia 24 tahun itu mengalami cedera lutut yang membuatnya absen selama beberapa minggu dan Nerazzurri pindah ke Joaquin Correa dari Lazio sebagai gantinya. Inter kemungkinan akan lebih memilih untuk memperkuat serangan mereka dengan nomor 9 yang lebih tradisional yang dapat memimpin lini dan ruang serangan di belakang dan Thuram tidak akan menjadi tipe pemain seperti ini. Terlebih lagi, sementara Thuram telah kembali dari cedera lututnya untuk beberapa waktu, dia belum benar-benar mencapai performa seperti sebelum cedera, dan ini selanjutnya dapat membuat Nerazzurri gagal untuk mencoba merekrutnya lagi. Alexis Sanchez akan memulai pertandingan Serie A Inter dengan Salernitana. Simone Inzaghi sepertinya tidak akan membuat banyak perubahan pada starting 11 yang mengalahkan Cagliari, ketika ia menghadapi Salernitana. Pelatih ingin memastikan bahwa timnya mengambil 3 poin dari pertandingan melawan tim yang baru promosi dengan tim seperti AC Milan dan Napoli bermain satu sama lain di akhir pekan memberi mereka kesempatan untuk membuka keunggulan mereka. Sanchez kemungkinan akan mempertahankan tempatnya di tim setelah tampil mengesankan melawan Rossoblu,
Sementara Lautaro Martinez akan turun ke bangku cadangan untuk Dzeko dan Federico Di Marco juga bisa menemukan tempat di starting 11. Kiper muda Inter Brazao kembali dari cedera dan bisa dipinjamkan pada Januari. Brazao telah menghabiskan waktu bersama Parma, Albacete, dan Real Oviedo dalam karirnya, dan akan menjalani masa pinjaman lagi untuk musim ini sehingga ia dapat melanjutkan perkembangannya. Namun, pemain berusia 21 tahun itu mengalami cedera ACL dalam latihan selama Agustus dan ini membuatnya absen selama beberapa bulan saat ia pulih. Namun, kiper muda itu harus sepenuhnya siap untuk kembali dari cedera lutut bulan depan dan klub bisa meminjamkannya untuk paruh kedua musim ini. Andrea Pinamonti, saya berharap untuk kembali ke Inter dan tetap di sana secara permanen. Pinamonti tidak benar-benar berhasil menemukan tempat untuk dirinya sendiri di Inter musim lalu, hanya muncul secara sporadis dari bangku cadangan di bawah Antonio Conte. Namun, keputusannya untuk bergabung dengan Empoli yang baru dipromosikan dengan status pinjaman tampaknya merupakan keputusan yang tepat, dengan klub Tuscan itu salah satu paket kejutan Serie A. Tentang klub induknya, Nerazzurri Pinamonti menyatakan bahwa, saya di sini dengan status pinjaman tetapi jelas saya berharap untuk kembali ke Inter untuk tinggal di sana secara permanen, ujar Pinamonti. Manuver Inter dan Barcelona, pertukaran Alexis Sanchez dan Luuk de Jong. Barcelona dan Inter Milan telah mencapai awal kesepakatan untuk pertukaran yang diusulkan yang melibatkan Alexis Sanchez dan Luuk de Jong, menurut rumor baru. Kedua transfer akan menjadi pinjaman. De Jong tidak dapat beradaptasi dengan Barcelona dan keadaan tidak terlihat baik sekarang karena pria yang ingin dia pindah ke Camp Nou, Ronald Koeman, tidak lagi bekerja. Penyerang datang melalui pinjaman dari Sevilla setelah dia melihat dirinya jatuh dalam urutan kekuasaan. Meskipun penampilannya kurang dengan Barcelona, masih ada minat pasar untuknya. Inter ingin mendapatkannya dengan status pinjaman, dan Sevilla tidak menentang gagasan itu. Saat itulah Barcelona melihat kemungkinan mendapatkan kembali Sanchez, juga dengan status pinjaman. Pemain Chile itu sempat bermain di Arsenal dan Manchester United sebelum menandatangani kontrak dengan Inter. Dia tidak dapat membuat dampak yang ingin dia buat di Serie A, tetapi harapannya adalah kembalinya ke La Liga akan membantunya merebut kembali performa sebelumnya. Inter merencanakan Christian Eriksen keluar pada Januari. Eriksen hampir dipastikan akan segera menerima konfirmasi bahwa ia tidak dapat melepas implantable cardioverter defibrillator yang telah dipasangnya sejak menderita serangan jantung selama pertandingan pembuka Euro 2020 Denmark melawan Finlandia. Setelah hal ini dipastikan, maka pemain dan klub akan mengetahui bahwa kembalinya Nerazzurri ke lapangan tidak mungkin dilakukan karena peraturan kesehatan dan keselamatan Italia. Gaji Eriksen saat ini sebagian besar ditanggung klub oleh asuransi FIFA, tetapi klub tetap ingin duduk bersama dan memikirkan rencana masa depannya setelah dipastikan bahwa ia tidak dapat bermain kembali. Inter bisa tawarkan kesepakatan pemain plus uang untuk gelandang Sassuolo, Davide Frattesi. Frattesi telah muncul sebagai target Nerazzurri dengan penampilannya untuk Neroverdi musim ini, menjadi starter reguler untuk klub Emilian. Namun, Inter bukan satu-satunya klub yang mempertimbangkan kepindahan pemain berusia 22 tahun itu, dan Neroverdi kemungkinan tidak akan mengizinkannya meninggalkan klub dengan harga murah. Namun, Sassuolo dapat menerima kesepakatan yang melibatkan pemain yang pergi ke arah lain, dan Nerazzurri siap untuk mempertimbangkan klub Emilian tentang kemungkinan kesepakatan seperti ini untuk mendapatkan penandatanganan Frattesi.